Sejarah Ibu Kota Negara Nusantara dimulai dari ide dan gagasan yang muncul di Indonesia sejak era kemerdekaan. Perpindahan Ibu Kota Negara telah menjadi wacana yang dipertimbangkan oleh beberapa presiden, namun baru terwujud dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut adalah rangkuman lengkap tentang sejarah pembentukan IKN Nusantara. 1. Wacana pemindahan Ibu Kota. Era Soekarno. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah muncul sejak era Presiden Soekarno. Soekarno pernah mencetuskan ide untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari upaya untuk mendistribusikan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, dan juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Era Soeharto. Wacana tersebut kembali dibahas pada era Presiden Soeharto. Pada waktu itu, terdapat beberapa kajian mengenai kemungkinan pemindahan ibu kota, tetapi tidak ada langkah konkret yang diambil. 2. Pemikiran serius pada era Presiden Joko Widodo. 2017 gagasan pemindahan ibu kota kembali mendapatkan perhatian serius pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada 2017, Presiden Jokowi mulai mempertimbangkan secara serius tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta yang dinilai terlalu padat dan menghadapi berbagai permasalahan seperti banjir, polusi, kemacetan, serta penurunan permukaan tanah. 2019 Pada 29 April 2019, Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Pengumuman ini didukung oleh berbagai kajian dan pertimbangan, termasuk aspek lingkungan, keamanan, serta pembangunan yang lebih merata. 3. Pemilihan lokasi. Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Setelah melakukan berbagai kajian, pemerintah memilih lokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis, aman dari bencana alam seperti gempa bumi, dan relatif bebas dari potensi konflik sosial. 4. Penyusunan master plan dan desain. 2020 pemerintah mulai menyusun master plan dan desain untuk ibu kota baru, yang nantinya akan dikenal sebagai Nusantara. Master plan ini mencakup pembangunan infrastruktur, kawasan pemerintahan, kawasan hunian, hingga fasilitas publik yang berkonsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Desain arsitektur dan tata kota Nusantara didasarkan pada konsep Forest City, atau kota hutan, yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lingkungan. Desain ikonik. Salah satu elemen ikonik dari Nusantara adalah Istana Negara yang didesain oleh seniman Nyoman Nuarta dengan konsep berbentuk burung Garuda, simbol negara Indonesia. 5. Legislasi dan dasar hukum. 2022 DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, RUU IKN, pada Januari 2022, yang menjadi dasar hukum bagi pemindahan Ibu Kota Negara. UU IKN mengatur tentang status, fungsi, dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru. 6. Pembangunan fase awal. 2022-2023 pembangunan IKN dimulai dengan fase awal yang meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas utilitas. Kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, menjadi fokus utama pembangunan awal, di mana gedung-gedung pemerintahan, termasuk Istana Negara, akan didirikan. Keterlibatan ahli dan konsultan. Pembangunan IKN melibatkan berbagai ahli dari dalam dan luar negeri untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan standar internasional dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. 7. Pengembangan berkelanjutan. 2024 dan seterusnya pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut dengan target menjadi pusat pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan. IKN juga diharapkan menjadi simbol kemajuan Indonesia yang mengedepankan teknologi, inovasi, dan pelestarian budaya serta lingkungan. Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2024, sebagian besar fasilitas pemerintahan sudah dapat beroperasi di IKN. 8. Pemindahan tahap awal. 2024 upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 menjadi momen bersejarah sebagai upacara pertama yang dilaksanakan di IKN Nusantara. Hal ini menandai dimulainya secara simbolis pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara, meskipun proses pemindahan akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh fasilitas pemerintahan dan fungsi ibu kota pindah sepenuhnya ke Nusantara. 9. Harapan dan tantangan. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi pemicu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur.
Namun, proyek ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pendanaan, lingkungan, dan dampak sosial bagi masyarakat lokal. Proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara diharapkan memberikan berbagai keuntungan jangka panjang bagi Indonesia. Berikut adalah beberapa keuntungan utama yang diharapkan dari proyek ini. 1. Pemerataan pembangunan. Pengembangan daerah, mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia, dengan memfokuskan pengembangan di Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi regional, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar IKN dan menciptakan peluang kerja baru. 2. Desentralisasi dan pusat pemerintahan. Pengurangan beban Jakarta, mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan kegiatan ekonomi, sehingga mengurangi kemacetan dan masalah infrastruktur di ibu kota lama. Pemerintahan yang lebih efisien, memungkinkan pembentukan pusat pemerintahan yang lebih terintegrasi dan efisien di lokasi yang strategis. 3. Pembangunan berkelanjutan. Kota Hijau dan Smart City, mengimplementasikan konsep Kota Hijau dan Smart City yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan penggunaan teknologi canggih. Pengelolaan lingkungan, memanfaatkan teknologi dan kebijakan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan mempromosikan konservasi. 4. Infrastruktur modern. Pengembangan infrastruktur, membangun infrastruktur modern seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup. Transportasi dan konektivitas, meningkatkan jaringan transportasi dan konektivitas antara berbagai wilayah di Indonesia, mempermudah mobilitas dan distribusi. 5. Pertumbuhan ekonomi dan investasi. Daya tarik investasi, menarik investasi domestik dan internasional yang dapat meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan sektor baru, mendorong pengembangan sektor-sektor baru seperti teknologi, industri kreatif, dan pariwisata di wilayah IKN. 6. Peningkatan kualitas hidup. Fasilitas dan layanan, menyediakan fasilitas dan layanan yang lebih baik kepada penduduk, termasuk pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Lingkungan hidup yang lebih sehat, memastikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat dengan perencanaan kota yang baik dan kebijakan lingkungan yang ketat. 7. Kesejahteraan sosial. Peluang kerja, membuka peluang kerja baru bagi penduduk lokal dan masyarakat sekitar melalui proyek pembangunan dan operasional kota. Pembangunan komunitas, menciptakan komunitas yang lebih terintegrasi dan terstruktur dengan fasilitas sosial yang memadai. 8. Keterlibatan masyarakat. Partisipasi publik, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi. Dengan memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini, diharapkan IKN Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh Indonesia. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara resmi dimulai pada tahun 2022. Pembangunan ini diawali dengan persiapan infrastruktur dasar di lokasi yang telah dipilih di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara spesifik, beberapa tonggak penting yang menandai dimulainya proyek IKN adalah sebagai berikut. 1. Pengesahan UIKN. Pada Januari 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, UIKN, yang memberikan dasar hukum bagi pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. 2. Pembangunan fisik tahap awal. Setelah UIKN disahkan, pemerintah mulai melakukan pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2022. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas utilitas lainnya yang mendukung pembangunan lebih lanjut di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Dengan dimulainya pembangunan fisik pada tahun 2022, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek ini agar IKN Nusantara dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru pada tahun 2024. Biaya total proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara diperkirakan mencapai sekitar Rp 466 triliun, sekitar USD 32-33 miliar. Anggaran ini mencakup pembangunan infrastruktur, fasilitas pemerintahan, perumahan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Pembiayaan proyek ini akan bersumber dari berbagai sumber, dengan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Sekitar 19 hingga 20% dari total biaya diperkirakan akan dibiayai melalui APBN. 2. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Sebagian besar pendanaan diharapkan berasal dari skema KPBU, yang melibatkan kerjasama dengan sektor swasta, baik nasional maupun internasional. 3. Investasi swasta.
Sebagian besar pendanaan lainnya akan datang dari investasi langsung pihak swasta. Pendanaan yang bersumber dari APBN akan difokuskan pada pembangunan fasilitas inti pemerintahan, sementara investasi swasta dan KPBU akan diarahkan untuk pengembangan kawasan komersial, perumahan, dan infrastruktur penunjang lainnya. Beberapa investasi besar telah masuk ke proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, melibatkan berbagai sektor, baik dari investor domestik maupun internasional. Berikut beberapa investasi yang telah dikonfirmasi. 1. SoftBank, Jepang. SoftBank sempat menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN, meskipun kemudian menarik diri. Meski begitu, minat awal ini menunjukkan ketertarikan investor internasional terhadap proyek ini. 2. Samsung, Korea Selatan. Samsung telah menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi dan kota pintar di IKN, termasuk pengembangan sistem transportasi cerdas dan jaringan komunikasi. 3. Investasi dari Timur Tengah. Beberapa negara dan perusahaan dari Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab, telah menunjukkan minat dalam investasi di sektor perumahan, infrastruktur, dan energi. 4. Pengembang properti Indonesia. Beberapa pengembang properti besar di Indonesia, seperti Agung Sedayu Group dan Ciputra, juga telah mengkonfirmasi rencana investasi mereka dalam pembangunan kawasan komersial dan perumahan di IKN. 5. Cina. Perusahaan-perusahaan dari Cina telah menunjukkan ketertarikan dalam investasi infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. 6. Perusahaan teknologi dan infrastruktur. Selain Samsung, perusahaan-perusahaan teknologi lainnya, termasuk dari Eropa dan Asia, telah tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan sistem teknologi, energi terbarukan, dan infrastruktur transportasi di IKN. Investasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk teknologi, infrastruktur, perumahan, energi, dan pengembangan kota pintar, yang semuanya bertujuan untuk membangun IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Beberapa bangunan penting yang direncanakan dan sedang dibangun di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara meliputi berbagai infrastruktur yang mendukung fungsi administratif, ekonomi, dan sosial proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menghadapi berbagai tantangan dan potensi kerugian yang perlu dipertimbangkan, antara lain, 1. Biaya dan anggaran. Kenaikan biaya, proyek ini mengalami kenaikan biaya akibat inflasi, perubahan desain, dan kebutuhan untuk pengadaan peralatan serta bahan bangunan yang baru. Pengelolaan anggaran, keterlambatan atau pengelolaan anggaran yang tidak efektif dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan keterlambatan dalam penyelesaian proyek. 2. Lingkungan. Dampak lingkungan, pembangunan skala besar seperti IKN dapat menyebabkan deforestasi, kehilangan habitat alami, dan pencemaran lingkungan. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan konsep kota hutan, dampak lingkungan tetap menjadi perhatian. Pemeliharaan ekosistem, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lingkungan merupakan tantangan besar. 3. Sosial dan kultural. Pemindahan penduduk dari Jakarta dan daerah lain ke IKN dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan masalah integrasi. Pengaruh budaya, pembangunan ibu kota baru dapat mempengaruhi budaya lokal dan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial komunitas. 4. Infrastruktur dan logistik. Keterlambatan pembangunan, terjadi potensi keterlambatan dalam penyelesaian berbagai infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan. Keterbatasan sumber daya manusia dan bahan bangunan dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas pembangunan. 5. Politik dan regulasi. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau pergantian pemimpin dapat mempengaruhi kelanjutan proyek dan perencanaan jangka panjang. Koordinasi antar lembaga, proyek ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan pihak swasta, dan koordinasi yang buruk dapat menghambat kemajuan. 6. Ekonomi. Pengembalian investasi, tantangan dalam memastikan pengembalian investasi yang memadai dan manfaat ekonomi dari pembangunan IKN dapat menimbulkan kerugian. Ketergantungan pada investasi asing dapat menimbulkan risiko terkait fluktuasi ekonomi global dan kebijakan internasional. 7. Kesejahteraan dan kualitas hidup. Ketidakpuasan masyarakat, jika pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dapat timbul ketidakpuasan dan masalah dalam kualitas hidup. Ketersediaan layanan publik. Penyediaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi harus sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terus berkembang.
Mengatasi kerugian dan tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang, manajemen yang efektif, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesuksesan proyek IKN. Untuk mengatasi kerugian dan tantangan yang timbul dari proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai solusi dan strategi. 1. Perencanaan dan manajemen proyek. Perencanaan matang, pemerintah melakukan perencanaan yang lebih rinci dan matang untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mitigasinya sebelum memulai proyek. Manajemen proyek yang efektif, menggunakan teknologi dan sistem manajemen proyek modern untuk memantau kemajuan dan mengelola anggaran secara efisien. 2. Pendanaan dan anggaran. Diversifikasi sumber dana, memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, termasuk investasi asing, kerjasama dengan sektor swasta, dan pendanaan pemerintah pusat serta daerah. Pengawasan keuangan, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk mencegah pembengkakan biaya dan penyalahgunaan dana. 3. Lingkungan dan konservasi. Kebijakan lingkungan, menerapkan kebijakan dan regulasi ketat terkait perlindungan lingkungan, termasuk restorasi habitat dan pengelolaan limbah. Integrasi konsep hijau, memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti konsep forest city dan green building, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. 4. Sosial dan kultural. Keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka dipertimbangkan. Program sosial, menyediakan program sosial untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan, termasuk pelatihan kerja dan bantuan pemindahan. 5. Infrastruktur dan logistik. Pembangunan bertahap, menerapkan strategi pembangunan bertahap untuk memastikan infrastruktur penting diselesaikan terlebih dahulu dan dioperasikan sebelum pembangunan tahap berikutnya. Kolaborasi dengan swasta, bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan infrastruktur. 6. Politik dan regulasi. Stabilitas kebijakan, menetapkan kebijakan yang konsisten dan stabil untuk mendukung keberlangsungan proyek dan memberikan kepastian kepada investor. Koordinasi antar lembaga, meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. 7. Ekonomi dan investasi. Stimulasi ekonomi lokal, mendorong investasi dan kegiatan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan risiko investasi, mengelola risiko investasi dengan strategi diversifikasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari fluktuasi ekonomi global. 8. Kesejahteraan dan kualitas hidup. Peningkatan layanan publik, memastikan bahwa layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi berkembang seiring dengan pertumbuhan kota. Penyediaan fasilitas umum, menyediakan fasilitas umum yang memadai dan meningkatkan kualitas hidup penduduk untuk mendukung integrasi dan kepuasan masyarakat. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, pemerintah berusaha meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat dari proyek pembangunan IKN Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia. Berikut adalah beberapa bangunan utama yang ada atau sedang dibangun di IKN Nusantara. 1. Istana Negara. Istana Negara di IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan kediaman resmi Presiden. Bangunan ini didesain dengan arsitektur yang menggabungkan elemen tradisional Indonesia dengan konsep modern. 2. Gedung DPR, MPR. Kompleks parlemen yang akan menjadi tempat berkumpulnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, untuk menjalankan tugas legislatif dan pengawasan. 3. Gedung Kementerian. Berbagai gedung kementerian yang akan menjadi kantor bagi kementerian dan lembaga pemerintahan pusat. Setiap kementerian akan memiliki gedung sendiri di dalam kawasan ini. 4. Kawasan pusat pemerintahan. Ini adalah area yang didedikasikan untuk pusat-pusat pemerintahan, termasuk kantor presiden, kementerian, dan lembaga lainnya. Kawasan ini dirancang dengan konsep kota pintar dan ramah lingkungan. 5. Kawasan komersial dan perumahan. Selain pusat pemerintahan, IKN juga akan memiliki kawasan komersial yang mencakup pusat perbelanjaan, restoran, hotel, serta kawasan perumahan untuk pegawai negeri dan masyarakat. 6. Infrastruktur transportasi. Jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi umum seperti bus listrik dan kendaraan ramah lingkungan lainnya sedang dibangun untuk mendukung mobilitas di dalam IKN. 7. Fasilitas publik.
Berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, universitas, dan pusat kebudayaan juga direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal dan bekerja di IKN. 8 kawasan hijau dan ruang terbuka. IKN dirancang dengan konsep ramah lingkungan, sehingga banyak kawasan hijau dan ruang terbuka yang akan dibangun untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan menyediakan ruang rekreasi bagi warga. 9. Bandara Internasional. Sebuah bandara internasional yang akan melayani perjalanan udara dari dan ke IKN, mendukung konektivitas dengan kota-kota lain di Indonesia dan internasional. 10. Pelabuhan. Pelabuhan yang berfungsi untuk transportasi logistik dan barang, mendukung aktivitas ekonomi di IKN dan sekitarnya. Bangunan dan infrastruktur ini dirancang untuk mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Ibu kota negara, IKN, Nusantara memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, baik dari segi konsep, perencanaan, maupun tujuan pembangunan. Berikut adalah beberapa pembeda utama IKN dengan kota lainnya. 1. Konsep kota hijau dan berkelanjutan. IKN dibangun dengan konsep kota hijau yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Rencana tata ruang IKN menekankan pada pelestarian hutan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, dan transportasi ramah lingkungan. Kota lain. Kebanyakan kota lain di Indonesia berkembang dengan perencanaan tata ruang yang tidak selalu mengutamakan keberlanjutan dan seringkali menghadapi masalah lingkungan seperti polusi udara, kekurangan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan limbah yang tidak optimal. 2. Kota cerdas, Smart City. IKN dirancang sebagai kota cerdas dengan infrastruktur digital yang canggih. Teknologi informasi dan komunikasi akan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan kota, seperti layanan publik, transportasi, keamanan, dan energi. Kota lain. Meskipun beberapa kota besar di Indonesia mulai mengadopsi konsep Smart City, penerapannya masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya terintegrasi. 3. Pusat pemerintahan baru. IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia, yang berarti hampir semua fungsi pemerintahan pusat akan dipindahkan ke IKN, termasuk kantor presiden, kementerian, dan parlemen. Kota lain. Jakarta saat ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, namun dengan dipindahkannya ibu kota ke IKN, Jakarta akan lebih difokuskan pada sektor ekonomi dan bisnis. 4. Desain infrastruktur modern. IKN direncanakan dengan infrastruktur modern yang mengutamakan efisiensi dan kenyamanan, termasuk sistem transportasi massal yang canggih, jaringan listrik dan air yang andal, serta fasilitas publik yang berstandar tinggi. Kota lain. Banyak kota di Indonesia yang masih menghadapi tantangan infrastruktur seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan fasilitas publik. 5. Pengelolaan tata ruang terencana. Pengembangan IKN dilakukan dengan perencanaan tata ruang yang matang sejak awal, dengan tujuan menghindari masalah-masalah yang sering dihadapi oleh kota-kota besar seperti urban sprawl, perumahan kumuh, dan kepadatan penduduk yang tidak terkendali. Kota lain. Beberapa kota di Indonesia, terutama yang berkembang pesat, seringkali menghadapi masalah perencanaan tata ruang yang tidak optimal, yang menyebabkan kemacetan, kurangnya ruang hijau, dan inefisiensi tata kota. 6. Pemisahan fungsi pemerintahan dan ekonomi. IKN, dengan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN, Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan lebih fokus pada peran ekonomi dan bisnis. Ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta sebagai kota megapolitan. Kota lain. Sebagian besar kota besar di Indonesia saat ini masih menjalankan fungsi pemerintahan dan ekonomi secara bersamaan, yang seringkali menimbulkan masalah kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk. 7. Lokasi geografis dan strategis. IKN terletak di Kalimantan Timur. Posisi IKN strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur. Kota lain. Kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan umumnya terletak di bagian barat Indonesia, yang menyebabkan kesenjangan pembangunan dengan wilayah timur. Dengan perbedaan-perbedaan ini, IKN Nusantara diharapkan tidak hanya menjadi ibu kota baru yang modern, tetapi juga menjadi contoh bagi pengembangan kota-kota lain di Indonesia yang lebih berkelanjutan, efisien, dan inklusif.
Saat ini, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara masih dalam tahap pembangunan, dan jumlah penduduk di IKN belum signifikan karena sebagian besar infrastruktur dan fasilitas belum selesai dibangun. Proyek ini diharapkan dapat memulai pemindahan pejabat pemerintahan dan penduduk secara bertahap mulai tahun 2024. Pada tahap awal, IKN diperkirakan akan memiliki populasi yang relatif kecil, dan diproyeksikan untuk berkembang secara bertahap seiring dengan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Dalam rencana jangka panjang, jumlah penduduk di IKN diharapkan bisa mencapai 1,5 juta hingga 2 juta orang ketika kota ini sudah sepenuhnya berfungsi dan menarik penduduk serta pekerja dari berbagai daerah. Di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, pada tahap awal, ada beberapa kelompok yang diizinkan tinggal di sana. 1. Pekerja pemerintah dan pejabat. Awalnya, IKN akan dihuni oleh pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil yang terlibat dalam administrasi dan operasional pemerintahan. Ini termasuk presiden, wakil presiden, serta pegawai kementerian dan lembaga negara. 2. Keluarga pejabat dan pekerja. Keluarga dari pejabat dan pegawai yang bekerja di IKN juga akan dipindahkan ke kawasan tersebut. 3. Pembangun dan kontraktor. Para pekerja dan kontraktor yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas di IKN akan tinggal di sana selama proyek berlangsung. 4. Investor dan profesional. Dengan berkembangnya kawasan ini, investor dan profesional dari berbagai sektor diharapkan akan tinggal di IKN, terutama setelah infrastruktur dan fasilitas semakin lengkap. 5. Penduduk umum. Seiring dengan perkembangan IKN, penduduk umum di luar kelompok-kelompok di atas juga akan memiliki kesempatan untuk tinggal di sana. Pemerintah berencana untuk mengundang masyarakat umum untuk pindah ke IKN seiring dengan penyelesaian pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari. Pemerintah akan menetapkan kebijakan dan regulasi lebih lanjut mengenai penduduk dan pemukiman di IKN untuk memastikan pengelolaan kota yang terencana dan berkelanjutan. Target terbesar dari proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara mencakup beberapa aspek utama. 1. Pindah Ibu Kota Negara. Target utama proyek ini adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Ini termasuk memindahkan kantor presiden, lembaga pemerintahan, dan berbagai instansi negara lainnya. 2. Pengembangan kota berkelanjutan. IKN dirancang sebagai kota yang berkelanjutan dengan konsep Forest City atau kota hutan. Tujuannya adalah menciptakan kota yang ramah lingkungan, mengintegrasikan ruang hijau dengan pembangunan urban, dan mengurangi dampak lingkungan. 3. Infrastruktur modern. Membangun infrastruktur canggih dan efisien, termasuk sistem transportasi, fasilitas publik, dan teknologi smart city. Ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan kota dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya. 4. Peningkatan kesejahteraan, menyediakan fasilitas yang mendukung kualitas hidup yang tinggi, termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif bagi penduduk. 5. Pengembangan ekonomi. IKN diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang menarik investasi domestik dan internasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. 6. Pengelolaan sumber daya, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk konservasi hutan dan pengelolaan air. Ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kota. 7. Integrasi sosial dan kultural, menciptakan komunitas yang inklusif dan menghormati keragaman budaya serta nilai-nilai lokal. IKN juga berupaya menjaga warisan budaya Indonesia dan mempromosikan interaksi sosial yang positif. Dengan target-target ini, IKN diharapkan dapat menjadi model kota masa depan yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan negara. Hingga pertengahan 2024, progres pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara mencakup beberapa aspek penting. 1. Pembangunan infrastruktur utama. Kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, pembangunan di kawasan ini sudah dimulai, termasuk pembangunan Istana Garuda dan berbagai gedung pemerintahan. Jalan dan jembatan, jalan utama dan jembatan yang menghubungkan berbagai area dalam IKN telah dibangun, termasuk akses ke kawasan-kawasan penting seperti bandara dan pusat pemerintahan. 2. Konstruksi gedung pemerintahan. Istana Garuda, pembangunan Istana Garuda, yang akan menjadi gedung kantor presiden, telah mencapai tahap akhir dengan penyelesaian struktur utama dan mulai mempersiapkan interior. Gedung-gedung pemerintah lainnya, beberapa gedung pemerintahan lainnya juga sedang dalam tahap pembangunan, termasuk gedung-gedung untuk lembaga dan kementerian. 3. Pengembangan fasilitas publik.
Fasilitas kesehatan dan pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan mendukung kehidupan warga IKN telah dimulai. Ruang terbuka hijau, konservasi dan pembangunan ruang terbuka hijau sesuai dengan konsep kota hutan sedang dilaksanakan. 4. Pembangunan infrastruktur penunjang. Transportasi, infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jalur kereta, dan bandara sedang dalam proses pembangunan untuk mendukung mobilitas dan konektivitas di IKN. Utilitas dan infrastruktur dasar, pembangunan sistem utilitas seperti air bersih, pengolahan limbah, dan energi juga sedang dilakukan. 5. Kegiatan sosial dan administratif. Pemindahan administrasi, beberapa lembaga pemerintah telah mulai melakukan pemindahan operasional ke IKN, meskipun pemindahan sepenuhnya masih dalam proses perencanaan. Kegiatan sosial dan pelatihan, persiapan untuk kegiatan sosial dan pelatihan bagi penduduk dan staf yang akan bekerja di IKN juga sedang berlangsung. Pembangunan IKN direncanakan akan berlangsung dalam beberapa fase, dengan target akhir pada tahun 2045 untuk mencapai penyelesaian penuh dan operasional sebagai ibu kota negara baru.